Berikut adalah 4 alasan saya kenapa saya kembali bekerja di negara Brunei Darussalam. Kebanyakan rata-rata yang sudah pernah bekerja ke luar negeri, mereka akan tahu gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Ading semua? Terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel Kang Ading. Kali ini saya sengaja membuat video ini karena kemarin, tepatnya waktu saya cuti, banyak sekali yang DM kepada saya, "Kang, apa benar datang lagi ke Brunei? Kang, apa betul kerja kembali ke Brunei? Kang, kenapa tidak bikin bisnis di Indonesia? Kang, kenapa tidak pindah ke negara lain? Kang, kenapa tidak mencoba seperti ke Jepang, ke Korea, ke Hong Kong," seperti itu ya. Oke, karena pertanyaan-pertanyaan itu sudah biasa di Instagram saya dan saya akan coba menjawab satu kali di video ini. Kenapa saya datang ke Brunei dan kenapa saya memilih lagi kerja di Brunei Darussalam? Berikut adalah 4 alasan saya kenapa saya kembali bekerja di negara Brunei Darussalam. Nah, buat sahabat Kang Ading, sebetulnya bebas-bebas saja. Kalian mau memilih negara Hong Kong, mau memilih negara Taiwan, Jepang, manapun itu tidak jadi masalah ya. Buat kalian yang misalkan, oh saya pengen nyobanya ke Taiwan, ya monggo. Ke Korea ya silahkan. Tidak ada yang memaksa kalian untuk bekerja di suatu negara, harus ke sini, tidak ada ya. Ini pendapat pribadi saya. Kenapa saya memilih ke Brunei Darussalam dan kenapa saya tidak mencoba keberuntungan di negara lain seperti itu. Ya minimal ada 4 alasan kenapa saya kembali ke Brunei Darussalam. Yang pertama, karena di negara Brunei Darussalam ini tingkat kejahatan itu sangat rendah sekali. Itulah alasan saya kenapa memilih negara Brunei Darussalam. Setiap negara pasti ada plus minusnya ya. Pasti ada lebihnya, pasti ada kekurangannya. Di negara maju manapun, di setiap tempat, di wilayah manapun pasti ada plus dan minusnya. Nah, saya memilih negara Brunei Darussalam. Alasan yang pertama, karena minimnya tingkat kejahatan ya. Tingkat kejahatan di negara Brunei Darussalam sangat rendah sekali ya. Bukan berarti tidak ada. Di mana-mana negara seperti yang tadi saya bilang pasti ada. Tapi karena di negara Brunei Darussalam cukup dan sangat rendah, makanya saya memilih negara Brunei Darussalam. Alasan yang kedua tentu mungkin dialami sama semua ya rata-rata ya tenaga kerja yang akan berangkat ke negara manapun, yaitu biaya dan proses. Kenapa saya memilih ke Brunei Darussalam? Karena proses ke negara Brunei Darussalam bisa dibilang sangat cepat dan biayanya sangat murah seperti itu ya. Kalau misalkan katanya ada yang bilang, "Kang, kenapa tidak ke Korea? Kan gaji di Korea lumayan gede, lumayan besar." Ya, memang. Tapi kan biaya hidup juga besar, terus prosesnya juga lumayan lama dan biayanya juga lumayan gede. Ya itu seperti yang tadi saya bilang, ini pilihan saya karena setiap orang pasti punya pilihan tersendiri dan punya alasan sendiri. Alasan saya karena biaya yang cukup murah, bisa terjangkau, dan proses yang cepat, seperti itu ya. Yang ketiga, yaitu adalah bahasa. Nah, kalau kita misalkan ke Jepang, otomatis kita harus belajar bahasa Jepang. Minimalnya kita harus belajar bahasa Inggris. Terus ke Korea, kita harus belajar bahasa Korea. Begitupun ke negara manapun, seperti itu. Kenapa saya memilih Brunei? Karena bahasa Brunei, bahasa Melayu Brunei tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Mudah dipahami dan mudah untuk mempelajarinya, seperti itu. Jadi saya memilih negara Brunei Darussalam. Buat kalian yang misalkan sudah pernah ke Brunei Darussalam,
di Brunei Darussalam seperti itu, saya mencoba ke Korea saja, mangga, silahkan. Yang mau ke Jepang silahkan. Di sini di video ini saya tidak menyarankan kalian atau Anda semua yang mau bekerja harus ke negara Brunei Darussalam. Tidak ya. Ini adalah pilihan saya dan ini adalah alasan saya seperti yang tadi saya bilang. Nah, saya itu memilih ke negara Brunei Darussalam. Pertama karena tingkat kejahatan yang rendah, kedua biaya proses yang bisa dibilang murah dan sangat cepat, ketiganya bahasa, dan yang terakhir adalah negara muslim yang taat. Itu alasan saya kenapa saya ke Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, menjunjung tinggi agama Islam, dan saya selaku muslim tentunya sangat sangat kerasan sekali, sangat betah sekali di sini ya. Walaupun bisa dibilang negara kecil ya, tidak sebesar Indonesia, tapi hidup di sini saya yang mengalami ya, terasa damai. Saatnya bekerja kita bekerja, saatnya beribadah kita beribadah, seperti itu ya. Tidak, istilahnya tidak kerja terus lupa ibadah, tidak, karena di sini adalah negara Islam tentunya. Nah, jadi sahabat ngading semua, jadi buat kalian yang istilahnya mau mencari kerja, entah itu ke luar negeri kemanapun, ke Hong Kong, ke Korea, itu silahkan, terserah kalian mau kerja kemanapun. Tentu kalian juga punya prediksi sendiri, punya cita-cita sendiri, punya penilaian sendiri, enaknya ke negara mana, cocoknya kalian ke negara mana, seperti itu ya. Sambil kalian tukar pikiran dengan rekan-rekan yang lain yang sudah terbiasa di negara tersebut. Misalkan kalian ingin ke Hong Kong, coba cari teman-teman yang ada yang kerja di sana, coba kalian tanya-tanya suka dukanya di sana apa. Coba kalian misalkan ke Korea, tanya teman-teman yang sudah di sana seperti apa pekerjaan di sana, baik itu dari mulai libur, gaji dan segala macamnya, seperti itu ya. Jadi kalian punya perbandingan untuk memutuskan ke negara mana tujuan kalian, seperti itu. Tentunya juga siapkan juga mental ya, karena kerja ke luar negeri tidak cukup dengan biaya, tidak cukup dengan niat, tapi harus dengan mental, seperti itu ya. Kebanyakan rata-rata yang sudah pernah bekerja ke luar negeri, mereka akan tahu gimana rasanya di luar negeri. Kita harus serba sendiri, sakit sendiri, makan sendiri, semua serba sendiri. Dan itu kita betul-betul diuji kemandirian kita di negara orang, seperti itu. Tidak cukup hanya dengan niat, tidak cukup hanya dengan biaya, seperti itu. Jadi buat kalian yang pertama kali ingin merantau ke luar negeri, saya sarankan kalian berpikir 2-3 kali sampai hati kalian betul-betul niat untuk bekerja, seperti itu ya. Karena di negeri orang itu tidak seindah yang kita bayangkan. Kadang-kadang gajinya cocok, pekerjaan yang tidak cocok dengan kita, pekerjaan cocok, gaji cocok, teman tidak cocok dengan kita, teman cocok, gaji cocok, bos tidak cocok dengan kita, bos cocok, gaji cocok, teman cocok, kembali lagi pekerjaannya tidak sesuai dengan kita. Banyak sekali faktor yang membuat kita dilema di negeri orang, seperti itu. Jadi buat kalian yang betul-betul ingin merantau ke negeri orang, ke luar negeri, kemanapun itu, jadi saya sarankan yang paling utama adalah niat dulu. Kalau niat kalian sudah benar-benar mantap, niat kalian sudah betul-betul ingin bekerja, kalian harus siap resikonya. Resiko yang pertama, kalian harus siap menerima gaji yang tidak sesuai ekspektasi. Misalkan seperti ini, di agent kalian disuguhkan gaji segini, ini, fasilitas ini. Kenyataannya misalkan tidak. Karena apa? Rezeki orang tidak sama. Misalkan si A rezekinya bagus, si kita rezekinya belum tentu sama dengan dia. Kadang-kadang orang tidak rezekinya misalkan gajinya kecil, kita dapat gaji yang besar, seperti itu. Jadi saya sarankan kalian berpikir 2-3 kali. Ada yang pas begitu masuk ke luar negeri, dia langsung dapat pekerjaan enak, bos enak, teman-teman yang enak. Banyak juga yang pas begitu masuk ke luar negeri, pekerjaannya tidak cocok, teman-temannya tidak cocok. Jadi di sanalah mental kalian diuji. Kalian harus sanggup bertahan sampai habis kontrak. Kalau kalian sebelum habis kontrak sudah pulang, kalian akan buang-buang biaya, seperti itu ya. Jadi
betul-betul siapkan mental dulu, saya ingin bekerja ke luar negeri, saya ingin merantau, saya ingin mencari uang, seperti itu ya. Nah, kalau alasan saya pribadi ke negara memilih negara Brunei Darussalam karena seperti yang tadi 4 alasan yang sudah saya sebut. Yang pertama adalah tingkat kejahatannya rendah, biaya prosesnya cepat dan murah, bahasanya mudah dipahami, dan yang terakhir ya negara muslim, negara yang penuh keberkahan insya Allah. Nah, buat sahabat Kang Ading semua, buat kalian mohon maaf ya kalau banyak yang bertanya di kolom komentar, saya jarang membalasnya atau saya tidak sempat membalasnya karena memang komentarnya cukup banyak sekali. Mengenai pekerjaan saya kupas di video saja lain kali. Jadi buat kalian, terima kasih sudah support Kang Ading, terima kasih sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga selalu tonton channel Kang Ading. Oke, terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.